Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ada pertanyaan saudara-saudara kita ya di bawah komentar. Ada pertanyaan dia menanyakan mengenai ukuran-ukuran yang idealnya di dalam ruangan RBW. Maksudnya dia punya lantai, ada 3 lantai, dia punya gedung rumah wajib saudaraku, dan dia ingin mendirikan lagi bangunan yang di belakangnya. Ada pertanyaan yang sudah 1 tahunan yang lalu. Setelahnya video yang 1 tahun yang lalu dia berkomentar. Saudara kita ini bertanya, begini bang, saya akan mau menanyakan, mohon pencerahannya bang, mengenai adanya ukuran gedung rumah walet yang bagus. Jadi begini saudaraku ya, saya lagi akan membahas lagi ukuran. Kemarin saya membahas mengenai adanya harga saran dan kualitas komposisi. Sekarang saya menanyakan mengenai adanya ukuran bangunan. Jadi kalau penjelajah 75 saudara membahas mengenai adanya ukuran bangunan yang ideal, yang bagusnya, itu tergantung dari saudaraku ya. Tergantung dari kemapanan saudara, tergantung dari kekuatan dana saudara mengenai adanya ukuran gedung rumah walet, karena beda-beda cara mendesain yang di lapangan. Tetapi kalau penjelajah 75 saudaraku itu mendesain rata-rata gedung yang pertama itu 3 meter ke atas, lantai yang utama. Nah, naik ke lantai yang kedua, itu lain lagi ukurannya. Nah, terus lantai ketiga beda lagi. Jadi beda-beda antar lantai pertama, lantai kedua, dan lantai ketiga. Nah, termasuk poin lagi ngikut beda juga. Jadi kalau saya berbahasa ukuran-ukuran saudaraku, panjang pembahasan mengenai adanya ukuran gedung rumah walet. Nah, jadi saudara ini mengatakan yang idealnya, maksudnya ini yang idealnya, yang bagusnya, yang bagaimana bang? Nah, jadi begini saudaraku ya, sering saya paparkan mengenai adanya ukuran-ukuran gedung rumah walet yang saudara gunakan di luar lapangan. Kalau saya menender saudaraku, ukuran yang paling ideal itu lantai yang pertama ya. Kalau untuk saya bedakan, akan ada persetujuan dulu antara yang merancang, istilahnya yang konsultan, dan yang punya gedung rumah walet. Nah, kalau dia mengatakan tergantung dari abang, tergantung dari guru. Nah itu kalau saya, porsi saya saudaraku ya, porsi saya selaku penjelajah 75, gedung lantai yang pertama yang saudara yang bagusnya itu adalah 3 meter 75 lantai pertama. Nah, inilah baru lantai pertama saudaraku ya, lantai pertama. Nah, terus nah yang lantai yang kedua 3 meter 50 sampai 3 meter 70 beda. Nah, tetapi kebanyakan saudaraku kalau hanya 3 lantai, saya menggunakan 3 meter 50 lantai yang kedua. Nah, ini jarak antara plak ke antara lantai ke plak. Itu kan sudah masuk 2 ukuran. Sekarang ukuran yang terakhir saudaraku itu ada 2 yang saya gunakan kalau 3 lantai gedung rumah walet, yaitu 3 meter dan 2 meter 50. Nah, itu 3 lantai saudaraku ya. Nah, saya ulangi, yang pertama itu 3 meter 75 lantai utama, ya lantai kedua 3 meter 50, bisa juga 3 meter 70, ambil dasar 3 meter 50. Nah, dan yang ketiga 2 meter 50. Itu ukuran yang ideal yang penjelajah sering gunakan di lapangan, seumpamanya menggunakan 3 lantai. Kalau poinnya saudaraku 2 kali 2, 2,5, 2,5. Maksudnya gini saudaraku ya, 2 bukan, saya ulangnya 2 kali 2 meter ya, 2 meter. Maksudnya 2 kali 2,5 kali 2,5. 2 meter lebar, panjang 2,5, dan tinggi 2,5 meter. Nah, bervariasi juga mengenai adanya LMB-nya saudara, ketergantungan dari gedung ukuran, tergantungan dari ukuran gedung saudara. Nah, kan ini kan berbahasa ukuran gedung yang 3 lantai tambah poin, berarti hitungannya 4 lantai dan poinnya. Itu poin kan jalan masuknya burung saudaraku di situ di LMB. Kalau menggunakan poin.
Nah, itu yang sering saya gunakan kalau saya menender di luar lapangan. Beda kalau sudah yang jadi. Kan kalau yang jadi yang saya rehab, saudaraku, kan kebanyakan yang saya rehab, saya sudah tidak bisa hitung lagi yang bahasa rehaban. Wah, lebih banyak lagi ukuran itu bervariasi. Ada kurang dari 2 meter ke bawah, ada juga 2 meter ke atas. Nah, itu ukuran bervariasi. Kalau saya merehab, nah itu. Dan ada juga gedung saudaraku yang saya tangani itu gedung kayu, ya. Ini gedung kayu bukan permanen. Batu di bawah dinding, di atas itu dia menggunakan kayu. Hanya dia gunakan lantai pertama itu batu, nah, batako cetak. Nah, itu ukurannya saudaraku itu hanya 1,70 meter, naik lagi 1,70 meter, naik lagi 1,5 meter. Yang jelasnya tidak ada yang sampai 2 meter. Nah, ini 4 lantai loh. Jadi saya katakan, nah, itu yang ada beberapa gedung yang saya tangani saudaraku gitu, itu kayu. Tetapi saya jadikan yang tadinya itu yang satu, saya jadikan yang lantai pertama dan lantai kedua saya gabung jadikan satu lantai. Nah, baru burungnya bisa bermanuver. Dulunya itu ada burung tinggal tetapi mati. Tidak panjang karena di situ kan rendah. Saya sudah katakan saudaraku, kalau gedung rumah wali terlalu rendah itu ujung-ujungnya fatal. Nah, itu. Beda kalau umpamanya di atasnya rendah, istilahnya antara plak umpamanya 170 lah atau 180 atau 2 meter, itu lantai yang terakhir. Terus yang lantai yang paling di bawah umpamanya 3 lantai atau 4 lantai atau 5 lantai, tidak jadi masalah. Yang penting ada tempat bermanuvernya burung yang luas, semacam kayak 3 meter. Nah, saya lihat di gedung saudaraku, makanya yang banyak yang gagal itu yang terlalu mepet. Karena itu berbahasa susah panen kalau tinggi. Sebenarnya bahasa panen saudaraku itu kita di belakang berbahasa panen dulu. Di belakang berbahasa panen dulu. Yang kita ini utamakan dulu waletnya, keselamatannya walet. Dan walet itu suka tempat yang luas. Walet suka tempat yang plong. Walet suka tempat yang gelap. Nah, itu saudaraku ya. Jadi ini banyak pertanyaan saudaraku masuk. Sebenarnya betul sekali. Sering saya angkat mengenai adanya bahasa ukuran. Kalau Malaysia kan bahasa kaki ya. Ini bahasa di Indonesia ini ukuran. Nah, dari meter ke sentimeter. Itu berapa meter, berapa sentimeter seumpamanya. Nah, jadi saudara itu perlu memahami mengenai adanya bahasa ukuran yang diinginkan walet. Sebenarnya walet itu saudaraku biar 1 meter ditempati juga. Biar 1 meter dia masuk di situ. Seandainya andai kata ini. Tetapi ada tetapinya. Ada bahasa efek, kendala yang ke depannya yang kita pikirkan. Nah, itu saya sudah katakan, ibaratkan saudara kan makan obat kelebihan dosis umpamanya menyembuhkan istilahnya lebih parah daripada yang kita makan itu. Padahal tujuan kita ini ingin sembuh, tetapi mendatangkan penyakit yang lebih parah daripada yang mengobati yang penyakit ini yang kita obati. Itu yang saya maksud saudaraku ya. Kalau walet tinggal, umpamanya kelembabnya bagus di dalam, ruangannya gelap, umpamanya suhunya bagus, aman juga ya. Nah, tetapi itu tinggal, tapi yang kita pikir saudaraku jangka ini kan walet kan jangka panjang. Selama-lamanya saudaraku, kalau memang gedung di situ masih ada berdiri di situ. Nah, beda kalau bangunannya sudah diambil, umpamanya apakah diambil gempa atau apa-apa kayak itu. Itu lain lagi bahasanya saudaraku ya, itu kan satu cobaan juga. Satu musibah. Nah, itu saya paparkan saudaraku mengenai adanya di konten tutorial saya mengenai adanya bahasa ukuran gedung rumah walet. Nah, kalau mengenai adanya panjang kali lebar kali ketinggian kan tidak jadi masalah saudaraku, tidak jadi masalah. Apa mau persegi atau ukuran-ukuran gimana yang saudara inginkan kan saya sudah katakan tadi tergantung dari kemampuan saudara. Nah, itu bahasa kemampuan dari berapa uangnya umpamanya yang bisa dia gunakan ini di bahan material umpamanya, itu kan tergantung dari situ. Nah, ini ada beberapa kali saya bahas mengenai adanya bahasa ukuran saudaraku ya. Saya sudah sering kali membahas mengenai adanya bahasa ukuran di gedung rumah walet di lapangan, khususnya bagi peternak walet. Jadi gimana caranya supaya walet itu bisa produktif? Nah, itu
Karena walet saudaraku itu sulit dihadapi, sulit kita tahu mengerti tentang walet. Kalau walet itu ya tinggal, makanya banyak saudaraku yang gedung-gedung itu yang banyak waletnya punah karena itu ukuran-ukuran yang tidak tertentu. Nah, kebanyakan saya pernah juga konsultasi di luar lapangan saudaraku, kenapa terlalu rendah? Malah ada saudaraku itu sampai 1 meter aja. Kalau naik di situ kita itu tidak bisa berdiri, hanya jongkok. Nah itu. Dan kelihatan itu mengenai adanya kendalanya yang ke depan. Bahasanya apa, tinggal dia burung tinggal, namun boleh dikata biar 1 meter tinggal. Kalau bagus bagian fasilitasnya dalam, hanya yang itu biasa burung kalau sudah mulai padat, sudah banyak, udah apalagi kalau banyak sekat-sekat lagi. Maksudnya banyak peta-peta. Nah itu kita hindari saudaraku ya, selamatkanlah burung supaya saudara juga aman itu ya. Yang sudah terjadi, sudah terlanjur saudaraku yang bangunan permanen ya gimana lah mau diapa kalau sudah jadi. Nah itu yang jelasnya yang saya paparkan saudaraku, yang saya gunakan di gedung rumah walet kalau saya menender. Ya rata-rata kalau saya menender saudaraku ya itu. Nah, itu standar paling sudah ideal itu kalau sudah 3 meter itu paling di bawah itu. Nah, kan biasa ada konsultasi yang punya gedung gimana bang kalau seumpamanya 3 meter saja di bawah ya. Kan saya kan memberikan juga hak yang punya gedung. Nah, tetapi kalau dia memberikan hak sepenuhnya saya yang ukuran yang gimana yang bagusnya itu rancangannya ventilasinya lagi, jaraknya itu berbeda-beda saudaraku. Rancangan di dalamnya gimana, model kolamnya, penempatan kolamnya di mana begitu. Berapa susun pipanya, jarak antara pipa ke pipa, lain lagi. Begitu juga penempatan LMB-nya. Itu. Jadi sebenarnya walet juga saudaraku memang agak sulit kalau kita mau mengkaji walet. Ya, memahami mengenai adanya keinginannya walet karena memang rumit. Nah, seandainya saudara memahami betul-betul itu walet itu ya akan cepat berteknologi, tetapi kenyataannya di lapangan, di lokasi ya itu berbeda ya, apa yang keinginan kita dengan keinginannya walet. Jadi perlu kita memahami, kita perlu saudara mendalami. Nah itu. Jadi beda-beda saudaraku ya. Hanya banyak gedung yang saya rehab itu saya tidak bisa hitung lagi saudaraku ya. Ya itulah tadi yang saya paparkan mengenai namun singkat kata ini mudah-mudahan bermanfaat buat saudaraku di lapangan khususnya bagi peternak walet dan petani walet. Ya mengatakan ternak walet ya. Mengatakan petani walet bisa juga karena kita panen sarang. Nah itu. Jadi semua kena peternak walet dan petani walet. Ya mana-manalah yang penting intinya itu gimana caranya supaya saudara itu bisa memahami mengenai adanya di dunia perwaletan dan paling sulit. Ya itu. Oke saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya terselip salah. Itulah pertanyaan saudara yang saya angkat yang video yang sudah 1 tahun yang lalu dikomentari mengenai adanya pertanyaan mengenai adanya ukuran karena dia ingin mendirikan bangunan. Mudah-mudahan saudaraku ya sukses di sana ya. Mantap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.